Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbahagia sekali rasanya bila di pagi yang indah ini saya dapat menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara semua melalui sapaan gembala dan renungan harian dengan tema Melihat dengan Hati. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih kami akan segala berkat, nikmat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman yang baik, bukan hanya pendengar yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan kita kali ini diambil dari Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Bapak dan Ibu, Saudara bisa membaca sendiri, namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Lukas 19 ayatnya yang keempat dan yang ke-8. Berbunyi demikian. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang ke-8. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak, Ibu, Saudara terkasih, merenungkan tema melihat dengan hati, saya teringat ketika tahun 1996 saya harus menulis skripsi untuk menyelesaikan pendidikan saya. Saya menulis tentang Pulau Bali, khususnya kepariwisataan di Pulau Bali. Untuk itu saya harus tinggal di Bali selama kurang lebih 3 bulan untuk melakukan penelitian. Dan karena keterbatasan finansial orang tua saya, maka saya harus mencari tempat untuk bisa tinggal di sana tanpa membayar. Akhirnya saya menemukan tempat tersebut. Saya tinggal di sebuah pastori gereja Pantekosta di Denpasar, Bali. Di sana tinggal Bapak dan Ibu pendeta yang sudah sepuh, usianya sekitar 70 tahun lebih pada saat itu. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, ketika malam tiba hari pertama, saya dan Pak Pendeta sedang ngobrol sambil menonton TV. Saya melihat Ibu Pendeta dari dapur mengeluarkan ayam bakakak. Ya, Bapak dan Ibu tentunya tahu ayam bakakak seperti apa. Diletakkan di meja makan, kemudian ada sayur buncis, ada nasi 1 piring, dan air minum, begitu ya. Yang ada dalam hati dan benak saya, wah, mewah sekali nih makanan yang disajikan malam ini. Tapi kok nasinya cuma 1, gitu ya. Tidak lama kemudian, Ibu Pendeta berkata kepada suaminya, "Pak, ayo makan dulu." Kemudian Pak Pendeta bangkit dari duduknya dan berkata kepada saya, "Saya makan dulu ya, Nak." Saya hanya bisa tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Silakan, Pak," sambil bertanya-tanya dalam hati dan benak saya, kenapa saya tidak diajak makan? Begitu ya. Saya hanya bisa melihat mereka berdua dari jauh makan
Dan saya melanjutkan menonton TV gitu ya, karena saya tidak diajak makan. Saya hanya berpikir dalam hati, apa karena saya menumpang di rumah ini maka saya tidak diajak makan? Apa begitu kebiasaan di keluarga ini begitu ya, kalau ada tamu datang makannya sendiri begitu. Tidak lama Bapak dan Ibu Pendeta ini selesai makan, kemudian Pak Pendeta kembali ke sebelah saya untuk duduk. Dan kemudian saya melihat Ibu Pendeta membereskan meja makan, membawa ayam bakakak beserta lauk pauk lainnya ke dapur, sehingga meja makan tersebut bersih seperti lapangan bola. Tak lama kemudian Ibu Pendeta mengeluarkan lauk pauk kedua, ronde kedua begitu ya. Ikan goreng, tumis buncis, nasi yang sudah ada di piring, dan air di dalam gelas. Kemudian Ibu Pendeta berkata kepada saya, "Sekarang giliran kamu makan," katanya seperti itu. Saya bangkit dari duduk, kemudian saya bicara pada Pak Pendeta, "Saya makan dulu ya Pak." Kemudian Pak Pendeta berkata, "Silakan nak, makanlah." Saya berjalan ke meja makan tanpa semangat, karena saya tidak terlalu suka makan ikan gitu ya. Tapi karena yang ada dan disediakan ikan, mau tidak mau saya harus memakannya. Selesai makan, saya membawa semua lauk pauk sisa dan juga piring kotor ke dapur. Kemudian saya mencucinya dan saya kembali ke sebelah Pak Pendeta. Sepertinya Pak Pendeta mengetahui apa yang ada dalam hati dan benak saya. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Kamu umur berapa sekarang?" Saya jawab, "Saya 22 tahun, Pak." "Oh, masih muda kalau begitu. Masih sehat, masih bisa makan apapun tanpa ada pantangan dan larangan. Tidak seperti saya. Saya ini bisa membeli makanan apapun, tapi saya tidak bisa makan sembarangan lagi. Seperti ayam bakak tadi, kalau kamu tahu. Ayam tersebut hanya direbus, tidak ada rasanya, tidak enak sama sekali. Seketika itu juga kerongkongan saya terasa kering. Saya merasa sangat bersalah karena sudah berpikir buruk tentang Bapak dan Ibu Pendeta yang begitu baik kepada saya. Saya berpikir kalau saya dibedakan. Ternyata saya lupa kalau Bapak Pendeta ini sudah tua dan mempunyai penyakit diabetes. Sehingga mereka makan itu harus diukur, ditakar, bahkan ditimbang, supaya tidak melampaui batas dari gulanya. Dari situ saya berpikir bahwa saya ini hanya bisa melihat dengan mata kepala saya. Saya lupa untuk melihat dengan hati. Saya lupa untuk melihat dengan pikiran saya. Saya lupa bahwa Bapak Pendeta ini harus makannya terbatas. Saya hanya berpikir bahwa ayam bakakak tersebut enak dan saya tidak menikmatinya. Andai kata saya makan ayam bakakak tadi, mungkin saya akan muntah. Karena ayam bakakak tadi tidak ada rasanya. Semenjak saat itu menjadi titik tolak dalam kehidupan saya, bahwa saya tidak akan pernah lagi memiliki prasangka buruk terhadap orang. Demikian juga saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk boleh selalu berpikir positif pada orang lain. Kalau orang lain tersebut memiliki niat tidak baik pada kita, bagaimana? Biarkan saja, itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus melihat segala sesuatunya dengan hati, melihat segala sesuatunya dengan pikiran positif. Terkait dengan berpikir positif dan melihat dengan hati ini, kita bisa melihat bahwa Sakeus berusaha melihat Yesus dengan mata dan kepalanya sehingga dia sampai naik ke atas pohon ara. Kemudian
setelah kehadiran Kristus di rumahnya, Zakheus berubah untuk memberikan harta benda miliknya. Demikian juga peristiwa di Bali ini menjadi dasar saya untuk boleh selalu berpikir positif pada orang lain. Semenjak saat itu, saya tidak mau lagi berpikir negatif pada orang. Saya juga tidak mau lagi memiliki prasangka buruk, karena saya harus belajar berpikir dengan hati. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silahkan dibagikan kepada saudara, sanak keluarga, sahabat, dan teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pagi ini. Terima kasih kalau kami masih diingatkan untuk boleh melihat dengan hati. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering melihat dengan mata kepala kami dan memiliki prasangka yang tidak baik pada orang lain. Kami lupa bahwa banyak orang yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami dengan maksud Tuhan yang sangat baik pada kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak memiliki prasangka buruk. Ajar kami untuk memiliki pikiran positif. Dan ajar kami juga untuk meneladani Engkau dalam segala perihal kehidupan kami, hari lepas hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.